itu. Ini Excelnya. Ya. Ini Excelnya ya. Ya, Excelnya terus terus. Nanti saya kirimkan ini Ya. Pak Basri ya. Ya, Ini ya. yang Excelnya. Excelnya Nah ya. ini ya. Nah, Ini coba dilihat Excelnya. di menunya, diklik di menu. Ya ini menu. Paling iya itu dia. Ini Ini ya. Excelnya. Ya. Ya nanti saya kirimkan ini Excelnya. Ya. Berarti hanya Excel yang dikirim Prof ya. Boleh ya. Oh ini Excel Kan diisi di sistem ya. ya sistem ya. Ya. Ya, boleh di sistem dia, tapi juga bisa bisa nanti dulu diisi dulu situ juga. Heeh. Nanti kan Ya. ya sama. Jadi Ya. Ya. LKPT itu dua, ada yang Word, PDF, ada yang Excel, isinya sama. Oke. Ya ya. Ya, Jadi dua-duanya dikirim ya. ya dua-duanya dikirim. Oke. Nanti saya Saya kirim ini. tambahkan Kalau yang tadi sudah ya Pak Basri ya, saya sudah kirim. Yang ini yang ya, belum ya. ya di Excel juga. Nah ini dulu kita isi tahap pertama. Kalau bisa selesai Ya, Ramadan ya, ini Pak, ya, Alhamdulillah. Sesudah kita bikin kami kita yang lain. Ini targetnya selesai paling tidak. Kalau saya masih saya punya tim itu biasanya bekerja untuk data-data kuantitatif paling lama 3 minggu Pak. Paling lama. Iya. Jadi kasih Maki target, karena ini kan datanya sudah ada ceritanya, tinggal ditarik dari sistem. Eh, jadi saya kasih waktu biasanya tim saya itu 3 minggu. Setiap minggu saya tanya progresnya. Jadi memang matong-ngetong gini. Siap. Nanti datanya kan sudah ada di misalnya di Porlabdikti untuk mahasiswa. Jangan sampai tidak sama nih datanya di Porlab dengan yang ada data di sini. Data dosen tak juga bisa diperbaiki memang nih kalau di Porlabdikti tidak sama, tidak sesuai. Perbaiki masih bisa itu diperbaiki kan. Ini TS-nya 2023 2024 di Pak Basri di Pak Warik di. Iya, siap. Jadi masih ada kesempatan semester ini memperbaiki itu. Menambah juga kegiatan-kegiatan yang bisa menyempurnakan itu supaya kita bisa akreditasinya baik sekali. Jadi nanti kita lihat. Saya kirimkan ini ya. Tadi penjelasannya sudah sampai di mana tadi? Ini judul PKM ya. Nah ini PKM pengalaman saya kemarin itu ada PKM perguruan tinggi dan mandiri ya atau mandiri. Nah untuk umumnya kita di apa itu akreditasi itu agak berbeda sedikit dengan cara pandang kita tentang PKM. Kalau kita di PTKI itu biar ceramah juga disebut sebagai PKM, sehingga yang kita masukkan cuman surat keterangan gitu ya. Tetapi itu sudah sebenarnya sudah akomodir di BKD bahwa itu ceramah boleh dihitung sebagai PKM kalau dia berseri. Misalnya berapa itu Prof? Di BKD 5 kali ya Prof ya. 5 kali kita ya, ceramah di masjid, khotbah atau ceramah ya saya lupa. ya. Misalnya ini Ramadan, ya itu berseri ininya dibuatkan laporan bahwa sekian gitu berapa kali pengajiannya. Kemudian ada topik-topiknya, topiknya itu berkesinambungan dan jelas dia punya output. Outputnya misalnya jumlah jumlah masyarakat yang hadir pada saat itu output. Tapi outcome-nya eh, berapa apa ya berupa laporan ya, apa laporan apa ya kalau laporan juga output ya. Outcome-nya mungkin bisa dalam bentuk hasil refleksi atau ke apa kayak bisanya Ya, outcome-nya bisa ini dalam pakai. bentuk nanti jurnal PKM. Ya bisa, Ya, bisa juga dibentuk ataukah mungkin ada materi materi dakwah yang bisa dimanfaatkan oleh pendakwa yang ada di sekitar kita. ya, Jadi di misalnya
disusun itu materi dakwanya. Jadi materi yang didakwakan dalam 5 kali pertemuan itu disusun dalam bentuk apa istilahnya biasa buletin-buletin itu ya, buletin dakwah gitu ya. Itu juga bisa menjadi outcome. Jadi Bapak Ibu terbiasalah untuk kalau ceramah dibuat tertulis supaya nanti dikumpul itu jadi buletin, misalnya buletin Jumat gitu. Jadi boleh jadi outcome. Saya dulu Bapak Ibu waktu APT ini bukan bukan asesor yang bicara ya, pembuat borang ya. Kalau asesor enggak boleh bicara begini. Eh, itu kami menghitung dana PKM kami itu dengan mengakumulasi memperkirakan jumlah amplopnya itu penceramah. Jadi berapa jumlah dosen kami yang aktif ceramah itu kita identifikasi, Pak. Kemudian kita prediksi misalnya rata-rata mereka menerima amplop ceramah itu 300.000. Jadi kita hitung nih berapa Jumat, Pak. Berapa Jumat dalam 1 tahun, itu 52 Jumat dalam 1 tahun. Caranya kami hitung dulu, Pak ya, supaya PKM-nya tinggi. Nilai, karena itu kan ceritanya, kita punya SDM. Kemudian mereka mendapat manfaat dari pengabdian yang mereka lakukan. Sebenarnya kan dalam logikanya itu dananya itu adalah dana yang disumbangkan kepada perguruan tinggi kita untuk kemudian meningkatkan kualitasnya ini. Kita punya dosen dalam bidang ceramah tadi. Jadi kan dengan dia ditantang untuk ceramah kan dia juga belajar. Jadi meningkatkan dia punya kompetensi dalam bidang itu. Sehingga itu yang kami lakukan. Kemudian pertanggungjawabannya Pak diterima oleh asesor. Waktu kami sampaikan, jadi waktu kami sampaikan prosesnya bagaimana perhitungannya, kami buatkan akumulasinya Pak. Akumulasi perhitungannya jumlah dan kami tarik dari BKD-nya dosen Pak. Jadi caranya kami itu, kami terhubung dengan BKD dosen dan kami ambil itu surat keterangannya dosen yang PKM-nya. Jadi tidak sulit kami mendapatkan data. Tidak perlu kami hubungi satu-satu dosennya. Jadi kami buka itu BKD-nya dosen, kemudian kita tarik datanya dari situ. Data itulah yang kemudian kita bikinkan sumber datanya. Jadi selama ada dukungan data, Pak, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, cuman memang itu kan dulu masih 7 standar. Nah, untuk kriteria 9 ini itu bukan hanya berbasis ke output. Kalau dulu kan cuman proses sampai output. Sekarang ini kriteria 9 sampai ke outcome. Nah, sehingga itu yang harus dipikirkan apa outcome-nya. Karena kriteria 9 sekarang ini berbasis outcome. Jadi itu yang harus dipikirkan ya. Jadi kami kemarin itu macam misalnya ya saya misalnya waktu itu sampai Prof Muslimin pun kita dia jadi asesor itu juga kita anggap sebagai pengabdian. Kami hitung saja rata-rata ditanya Prof Muslimin sekali jalan jadi asesor kira-kira anggarannya berapa mulai dari pesawatnya, hotelnya, diakumulasi Pak, baru kemudian dijumlah. Kita jumlah berapa asesor yang dipunya oleh Alauddin. Dijumlah jumlahnya, kemudian berapa kali mereka mempertanggungjawabkan bahwa mereka melakukan asesmen, itu ada di BKD-nya semua. Mereka kan melaporkan bahwa mereka melakukan asesmen, itu sebagai laporan BKD. Nah kami tarik dari situ, kemudian kita hitung jumlahnya, akumulasi dari sekian kali dia turun menjadi asesor. Jadi sebenarnya untuk pemerolehan keuangan dalam hal PKM itu bisa kita tarik seperti itu. Ini dari sisi pembuat dokumen Pak ya. Saya kebetulan yang dulu mengawal dan bukan mengawal sih, yang mengerjakan dokumen itu. Sehingga tahulah di mana yang bisa kita manfaatkan. Karena kalau kita bilang PKM bersumber dari negara ya terbatas Pak. PKM yang bersumber itu juga kan sumber pendanaan. Pendanaan itu dari masyarakat. Jadi pendanaannya dari masyarakat itu justru lebih tinggi Pak nilai PKM-nya kalau sumber pendanaannya dari masyarakat. Ini kadang-kadang menjadi kendala di perguruan tinggi swasta. Bu, kalau dari sumber dananya bagaimana? Jadi saya sampai ke seperti itu. Jadi ini seperti ini ya, sumber dananya dari lembaga dalam negeri di luar perguruan tinggi. Itu tadi masuk di masyarakat. Kalau tadi misalnya jadi asesor, sumber pendanaannya dari Ban PT. Nah, gitu.
Kemudian rekognisi dosen. Ini juga Pak ya, rekognisi dosen bisa kita tuliskan nama-nama dosen kita yang biasa diundang misalnya ceramah atau menjadi narasumber atau menjadi pelatih. Misalnya ada yang jadi fasilitator. Itu kayak apa asesor Ibu siapa Mesrawati ya, pernah jadi asesor, Ibu Hiljati pernah jadi asesor Ban SM. Itu rekognisi itu. Jadi nama dosennya siapa, bidang keahlian dalam bidang misalnya pendidikan. Pendidikan apa gitu ya. Nah, kemudian rekognisinya dalam bentuk apa? Jadi asesor Ban SM. Ada juga menjadi fasilitator sekolah penggerak. Nah, itu boleh Pak ditulis. Tahun berapa ditulis mungkin tahunnya. Nah, rekognisinya ini nanti dilingkan dengan SK-nya sebagai itu tadi, sebagai fasilitator. Nah, kemudian pernah jadi narasumber misalnya nanti Bu Mesra misalnya pernah menjadi pelatih di Lokakarya penguatan literasi. Ambil itu SK-nya, penugasannya, kemudian ditulis di sini. Tapi di sini Bapak Ibu bukan jumlah banyaknya yang gini, tapi banyaknya dosen yang direkognisi. Jadi bukan banyaknya kegiatan. Jadi orang-orangnya yang dihitung berapa jumlah dosen yang kemudian menjadi dan terrekognisi. Jadi kalau kegiatan tak itu Bu Mesra yang di fasilitator sekolah penggerak itu rekognisi nasional. Ya. Ya. Kalau asesor PPG, Bu Dokter? Ya, asesor PPG juga itu nasional karena itu kegiatan nasional. Siap. Nah, kemudian menjadi editor, mitra bestari, reviewer di apa itu artikel jurnal-jurnal di luar perguruan tinggi kita. Itu juga rekognisi. Ya, jadi silakan Bapak Ibu nanti kumpulkan dosen-dosennya yang aktif di luar menjadi dosen tamu di Stain Majene. Misalnya Pak Rektor kan meski sekarang masih aktif ya Prof Ahmad Diano di Stain Majene atau sudah pensiun? Sedikit Prof. Iya. Itu untuk kalau Esten Majene kan mungkin masih status lokal ya Prof. Karena kita kan masih wilayah Sulbar gitu. Lokal, enggak apa-apa, tapi kan di luar. Enggak apa-apa karena di sini tidak ada jika ceritanya nasional dan ini. Yang catatan di bawah ini Prof. Ini tingkat iya, nasional. Iya. Ini Ya, ada nggak apa-apa, katanya jadi nih, tulis. ini yang diperhatikan. Ini yang sering salah di itu rekognisi ini. Jadi visiting profesor. Nah, ini jadi masalah. Pak Rektor, apakah masuk dosen tetap atau dosen dibantukan? Ini masalahnya kemarin juga di Mbak itu. Itu diexitkan gitu. Nah, ini yang jadi solusinya kan pensiun nih kayaknya Prof. Oh, kalau sudah pensiun cepat tarik ke tarik ke IAI Institut. Iya. DDI. Seingatku kalau saya tidak salah dengar dia pensiun nih. Kalau sudah pensiun bisa tarik cepat. Itu udah nanti bisa dianggap sebagai dosen. Nah, itu masalahnya kemarin itu di situ. Akhirnya itu drop semua. Jadi ini yang sering ke invite speaker itu pertemuan ilmiah ya. Iya ya. Staf ahli nasional. Menjadi editor, mitra bersari. Mungkin ada yang jadi mitra bersari ya, menjadi jurnal nasional. Ya, yang bersintang. Ya. Boleh masuk. Nah, itu bisa ditulis, Pak. Ya. Ini enggak terlalu banyak nih. 4-5 saya sudah lumayan nilainya. Iya. Nanti saya tapi nama dosennya ya, bukan kegiatannya. Oh, namanya saja, Prof. Biar 4, tapi 1 orang dosen tetap dihitung 1. Ya, dihitung 1. Jadi jumlah dosennya yang diutamakan. Berapa yang mendapatkan? Dapat apa lagi itu Satya Lencana ya, tapi mungkin karena bukan ini ya. Tidak masuk kalau untuk institusi. Tidak masuk ke Satya Lencana. Ini penghargaan. Yang masuk tuh yang 5 ini,
Oh ya, Penghargaan prestasi kinerja tingkat nasional. Misalnya guru teladan ya. Atau oh dosen iya, teladan. teladan. Ya. Tapi yang paling memungkinkan ini nomor 4 ya. Ya, nomor 4 ya. Siapa tahu jadi mitra bestari biar nanti Sinta 6 masuk gitu. Ya. Dari reviewer. Tapi dibuktikan deh, SK-nya saja. Ya, SK-nya Oke, saja. selesai ya. Rekognisi selesai ya. Sudah bisa semua didata jumlah dosennya. Kalau saya kira tidak terlalu banyak dosennya. Berapa jumlah dosen? Tak lagi, Pak. 89. Apa Bu Fauzia? 89. 9. Ya. Ya, tidak terlalu banyak gitu. Bisa dipetakan satu-satu. Setiap fakultas diminta saya datanya. Nah, ini jumlah perolehan dana. Ini perolehan dana dari SPP tinggal dijumlahkan mahasiswa. Di TS-2 berapa student bodinya? Berapa jumlah mahasiswa pada saat TS-2? Jadi TS-2 kalau dilihat di sini bulan September 2021 sampai Agustus 2022. Ketika itu jumlah mahasiswanya berapa? Jangan berhitung di TS yang jumlah yang sekarang, bukan. Yang di TS-2. Kali maki dengan jumlah SPP-nya. Berapa jumlah SPP yang dibayarkan? Apakah beda-beda ataukah sama setiap angkatan? Jadi realnya ini Pak Di, SPP-nya. Karena biasanya itu asesor cari buktinya, bukti ada peraturan atau SK rektor tentang jumlah besaran SPP yang diberlakukan pada. Tapi biasanya sih juga kalau orang tidak mengerti keuangan, asesornya tidak mengerti propositiminnya. Dia tidak terlalu banyak. Tapi biasanya sih dipadukan ya, karena asesornya turun itu tidak satu, jadi ada berapa, biasanya harus ada yang tahu tentang keuangan. Kemudian sumbangan lainnya, ini boleh dari yayasan, boleh dari apa itu, dari lembaga lain di luar kita. Masuklah tadi itu kalau misalnya dana-dana masyarakat, dana-dana dari kerjasama, ini boleh masuk di. Kemudian, tapi kalau dia sifatnya kayak penelitiannya Litap Dimas, masuk di sini dia. Anggaran hibah penelitian di nomor 2. Jadi kalau dia Litap Dimas, hibah penelitian, hibah PKM, masuknya bukan di nomor 1 tadi. Karena bukan masuk. Kalau misalnya tadi yang sumbangan untuk mahasiswa kayak beasiswa. Ada dapat beasiswa Pemda, ada beasiswa Basnas. Nah, boleh dituliskan di sini. Jumlah beasiswanya yang diterima per mahasiswa. Ada beasiswa Pak Warek. Ada mahasiswa dapat beasiswa. Ya, ada Bu Prof, ada mahasiswa adiktif, Ya, dihitung mahasiswa saja adiktif, jumlahnya. ada Berapa KIP, jumlah ada. beasiswanya? Iya. Iya. Nanti dimasukkan di sini. Sumbangannya itu dari beasiswa tadi untuk mahasiswa. Kemudian terkait dengan dari perguruan tinggi sendiri ya, mungkin ada produknya, misalnya ada koperasi. Ada koperasinya itu menjual berapa dia punya pemasukan dari itu, dari jasa-jasa itu. Atau ada yang diproduksi di situ. Kemudian menghasilkan dana, bisa dimasukkan di sini. Ya. Kemudian ini juga sumber lain dalam negeri. Ini hibah, dana lestari dan filantropis. Ya, ini bisa ya, saya kemarin itu sempat dihitungkan juga ya, dana saya sebagai konsultan bisa masuk di sini sebenarnya. Tapi bisa masuk juga di sini nomor 2, hibah PKM. Ya, Itu ini Prof, dana penelitian ya, khusus sedikit untuk di tanggapan dalam Bu. ya. Ya, itu untuk PT sendiri Bu. Ya, itu maksudnya ini dananya masuk ke kampus atau kayak misalnya mungkin ada yang kayak profesi mungkin kayak pengacara gitu Bu. Itu masuk ya atau gimana? Dihitung saja Pak, dihitung saja meskipun tidak terkirim ke ini, tetapi untuk mengembangkan apa itu sumber daya di kampus boleh Pak diklaim. Ada layanan profesi Kak Pak di kampus? Beberapa dosen kami itu digunakan
Bu, misalnya di pendampingan pelecehan seksual dan sebagainya, yang khusus untuk yang psikolog ada Bu. Ya, kalau saya kemarin Pak, pengalaman saya ya, saya nggak tahu nanti Prof. Muslimin bisa menambahkan. Kalau saya sebagai pembuat dokumen kemarin saya masukkan Pak, karena ada buktinya. Jadi buktinya kan tadi waktu di PKM kan kita direkognisi kan juga kita masukkan teman-teman kita yang jadi profesi yang kemudian di hire oleh lembaga lain ya. Nah, itu karena ada rekognisi di situ tentu kan berdampak pada keuangan. Sehingga kalau saya kemarin saya hitung, Pak. Kalau dia mereka Meskipun sebagai kami pencerama belum punya gitu, masuk Bu ya. belum punya lembaga sertifikasi profesi, tapi kami punya sumber daya digunakan oleh lembaga sertifikasi profesi di luar. Itu kami anggap mereka sebenarnya harusnya kan kalau dalam ketentuan yang ada di misalnya peraturan untuk lembaga pendidikan tinggi yang apa itu non PTN ya, sorry, yang non reguler, misalnya BLU dan berbadan hukum, itu kan harusnya itu lewat universitas, kemudian nanti ada P ya, harusnya kan seperti itu dalam regulasinya. Tetapi karena ini tidak seperti itu modelnya, tidak ada lembaga resmi, silakan saja kalau saya menurut saya ya, ditulis saja Bapak Ibu. Izin bertanya, Ini Bu. sebagai penyusun dokumen saya menyarankan itu. Ya, Izin, gimana Bu Kodriani? izin bertanya, Bu Prof. Ya, Jadi untuk kami dari Fakultas Syariah, kami punya lembaga hukum. Itu alhamdulillah sudah beberapa tahun kami melayani untuk pendampingan hukum jadi klien. Dana itu berasal dari klien untuk pemberian ya, peracara. diakumulasi Jadi saja Bu, masuk diakumulasi ke saja. mana untuk Berapa biayanya? Ya. jadi masuk Masukkan dari Maki. mana? Iya, iya, iya. Ya, Jadi dimasukkan di mana, Bu Prof? Kan di ada sini dari mahasiswa. layanan profesi atau keahlian. Oh, baik, baik. Di sini Bu, nomor Iya, 3. iya, iya, baik, baik. Makasih, Bu Prof. Tapi menambahkan Prof tadi dari Bu Fadliani, apakah jabatan kan terambil dari Fakultas Syariah dan Hukum itu rata-rata ada yang sertifikat jadi pengacara. Nggak putus-putus Ki Bu Pos ya. Halo, kalau begini Prof, Iya. bagus. Bagaimana Prof? Bagus? Masih putus-putus. Bentar saya tanya Pak. Bisa di chat saja. Jadi ini untuk jumlahnya ya, bisa menjumlahkan. Bagaimana Prof? Kira-kira sudah benar enggak yang saya jelaskan tadi? Oke, saya kira untuk dana yang tadi ini tapi di nomor 5. Ya. Nomor 5. Ini dana penelitian ini biasanya dana penelitian dari luar ya. Dan PKM. Kan ada dana alokasi misalnya. Berarti beda dengan yang ini ya? Ya, beda ya. Beda ini. Ya, itu kementerian itu nanti misalnya dari Carama, dari itu bisa masuk ke sini dia. Ke bawah. Ya, ke 5. Dana penelitian, dana PKM dari hasil kerjasama dengan BAS, itu juga. Ya, yang tidak tercatat ya. Iya, iya. Ini kan ya itu yang kata ceramah itu masuk di sini saja. Iya, yang satu tidak tercatat. ceramah ya. Ya, yang tidak tercatat di perguruan tinggi kan tidak masuk di perguruan tinggi. Tidak masuk di perguruan tinggi ya. Karena nanti ada kan dana penelitian itu tidak hanya dana dari perguruan tinggi, tapi juga dana dari pihak lain. Ya. Ya, pihak ketiga. Ya, ya. Jadi bisa aja sebenarnya Bapak Ibu, ada di peluang untuk kemudian nanti nanti kita simulasi berapa jumlah anggaran per Tridharma ini yang levelnya supaya bisa baik sekali. Ya. Nanti disimulasikan supaya nanti disesuaikan dengan jumlah dananya. Kalau di sini kriteria berapa kayak ini? Kelima di Prof D? 5 ya. Ya di 5. Ya, coba
1,5 sudah ada. Supaya dia Terus supaya dia sudah bisa berhitung berapa ya, jumlahnya. 1,5. Oke. Begini Di caranya bawah, kami di bawah, di kerja. bawah. Jadi lihat Di bawah itu baru lihat cek bawah. ya, lihat Di bawah ini lagi. Ya, kriterianya, bawah lagi. Ya. baru kemudian berapa di situ yang diminta, Ya, baru kita ini. menyesuaikan. 4. Iya, biar ya betul, biar kami datangi dosen kami selama Ramadan ini, Bunda. Cuma Begitu. enggak bisa dikasih Berapa kalau berapa bukan ya? asesor. Ini harus asesor Ya, yang pegang enggak ini. bisa di anu. Ah, ini Kami dana. sama dosen kami untuk bulan ini. Ini kalau mau 4 begini, kalau mau 4 nilainya. Jadi jumlah dana bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir itu 219. Nanti bisa disimulasi berapa jumlahnya. Kalau sudah menghitung pakai SPP-nya, hitung pakai beasiswa, kasih tahu berapa jumlahnya, nanti ada berapa yang harus diangkat gitu. Saya kira Kan ini yang kalau di prodi itu sudah pengalaman itu. Pasti tahu dia. ya Di prodi yang sudah menyusun laporan di prodi itu. nanti Ke kita bawah kerja lagi. dulu. Ya, kita ke bawah lagi. Nanti Ke bawah lagi. kita simulasikan di sini, baru ke ini untuk PTNBLU ya. Ya, nanti ada PTS agak beda. Ya, ini Ya, ini PTS PTS. ya, jadi beda. Jadi nanti PTS kita bikinkan anunya. Ya. Ke bawah lagi, 31. 32, 33. Ya. Ya, 33. Ini kan Apa tadi jumlah dosennya 89 ya? ya 89. Rata-rata dana penelitian ya. Penelitiannya kalau 18 Juta per orang. 18.000 18 miliar itu. Nah, jadi ya. kalau itu 70 juta per orang. Biasanya 10 juta per orang. 5 juta kalau tidak salah 5 juta itu sudah dapat 4. Coba saya simulasikan 800. Kalau di standar nasional 5 juta sudah bisa, Prof. 5 juta ya, 5 juta. Ya. 5 juta per orang. 89 kali 5. Ini 3 89 tahun kali terakhir, 5. Prof ya. Ya? 3 tahun terakhir ya. Iya. Ya, 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir. Jadi dana penelitian 3 tahun terakhir itu. 400. Ya, biasa rata-rata 5 juta per orang itu sudah masuk. 445 juta. Ya, Tunggu saya simulasi juga. tapi nanti untuk uang itu harus sinkron dengan hasil penelitiannya. Jangan sampai uangnya belum besar, bisa. penelitiannya kecil. Itu juga enggak rasional. Kali 3 ini harusnya. Dikali 3 bagi 89. Ya, kali 3. 1 miliar 1.335 0,000,000. Belum bisa kalau 5 juta, Prof. Ya belum bisa ya. Iya. Ini 1 miliar. Harus saya coba. Ya, sudah 1 miliar. Tapi kan ini dia bagi 3 lagi. Jadi ya kayaknya langsung dia bagi sendiri tuh. iya, dia bagi Dia sendiri. Makanya harus jumlah proyek yang 3 tahun terakhir. iya. Misalnya uang penelitiannya berapa miliar? 3 Ya, miliar harus ya. dia harus 10 juta. Coba bedain kalau 10 juta. 9 kali 10 juta. Mungkin 15 juta Bu, karena 3 tahun, 5 juta per tahun. Ya, per tahun. Dan dulu. Coba saya ganti 2.670 juta. Baru 2 ya. 10 juta saja masih nilai 2. Masih 2. Jadi memang harus lebih dari 10 juta.
Biasanya saya kalau di prodi masih bisa 5 juta, enggak, Ya, ternyata prodi kalau 5 juta. 15. Mungkin faktor dosennya mungkin yang tinggi, Bu. Iya, juga. Ya, 89 kan dosennya? Betul, iya. Sudah benar? Iya, betul, betul ya. Karena dosen tinggi harus banyak juga anggarannya mungkin yang diperlukan, Bu. Sekitar 15 juta. Iya. 15 juta per tahun ya. Iya, 15 15 juta karena 3 tahun terakhir 5 juta per tahun. 15 juta, Prof. Ya, kalau 15 juta baru dapat nilai 3. Iya, Ya. 15 juta. Kalau 15 juta baru dapat 3. 20 juta ini. Nilainya skornya 3. Kalau kita usahakan yang begini, kalau masih bisa 20. kita ini kasih full 4. Ya. Jadi strateginya yang kuantitatif itu kita maksimalkan itu. Ya. Iya. Kalau 17, Prof. Coba saya bisa simulasi dulu. Coba ya, saya simulasi dulu. Ya, Prof. Belum bisa 17. Itu 20 juta itu Harus rata-rata. 20 juta. Kayaknya 20 deh. Iya, 20. 20 juta. 20 juta kali 89 kali 3. 5 miliar. Dapat, Prof. 3, 40. 2, 3, 4, 5, 6. 20 juta baru bisa. Jadi Ya. begini nih yang mau saya maksud. Kalau Bapak Ibu kan di apa itu ya. Jadi nanti ada bisa yang ada 15, ada yang 25. Jangan seragam 20 juta. Jadi Ya, caranya membuat fluktuasikan ya, Prof. Ya, 34. jadi ada nanti yang dapat 25, ada yang dapat 30, ada yang dapat 10, ada yang dapat 15, ada mungkin yang dapat ini. Jadi yang dosen-dosen baru mungkin 10. Dosen-dosen sudah senior, sudah golongannya tinggi, dapat 30. Tapi yang lain ada yang 15. Jadi jangan seragam 20 terlalu kentara di rekayasa. Jadi Ya, Prof. jadi caranya Yang tiap 34. tahun kita buatkan buatkan SK penganggaran dari rektor, tapi harus ada outputnya, laporan hasil penelitian. Jadi boleh berkelompok, tapi kalau berkelompok jangan jadinya satu-satu dosen hitungannya lebih besar. Ya, jadi boleh dibuat berkelompok. SK-nya berapa itu penelitiannya. Jadi ini kalau kita simulasi dia bisa dapat 4 ketika jumlah ini rata-rata 20 juta per orang. Nah, 34. begitu pula PKM ya. PKM ini coba saya simulasi sini 89. Kalau 89 ini tinggi sekali memang 74 juta. Ini PKM sih Ya, kayaknya 10 juta. Super, ya 10 jutaan. Ya. 10 jutaan. Siapa yang penanggung jawab untuk penelitian dan pengabdian? Boleh dicatat memang Dokter Adam. angkanya ini. Ya, nanti dicatat memang ini supaya bisa seperti ini nanti. Yang bisa kita buat datanya sendiri dan tidak terlalu bergantung ke Prabdikti, kita usahakan tuh supaya bisa nilainya semua maksimal 4. Ini bisa, Pak. Jadi 10 juta per orang ini sudah bisa nilainya 4. Jadi semua data-data kuantitatif ini silahkan dibuat. Kan ini SK Rektor saja, Pak. Apalagi kalau banyak penelitian dan PKM-nya itu menggunakan dana sumber pembiayaan dari perguruan tinggi sendiri. Jadi boleh di ini. Nanti kita buat. Kemudian, ya silakan. 35 sudah 36. 35, 36 juga. Ya, ini jadi nanti. ini
Ini persentase dana ini berapa? 3. Ini tadi yang Ini kayaknya ya nanti saya pindahkan dulu, Prof. Ini pasta spesial. Nah, ini di cross dengan jumlah dananya perguruan tinggi. Tapi yang 35 dulu 35. 35 tadi. Ini agak beda. Jadi yang 33 34 itu dana penelitian yang dialokasikan. Sementara ini yang 35 36 itu dana total dana penelitian yang di luar tadi, yang hibah, yang apa semua. Jadi itu yang ada dua dari 35 itu karena kenapa kecil tadi? Kalau kita masuk ke oh ya, ditambah dengan yang tidak terdaftar di rekening perguruan tinggi ya? Ya. Cuma nanti dilakukan rasionalisasi, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai uangnya besar, penelitiannya kecil lah, tidak mungkin. Ya, outputnya yang tidak ada, hasil laporan hasil penelitiannya. Ini 334 ini, karena 5 miliar ini dana yang dialokasikan oleh perguruan tinggi ya, atau dana hibah dari kementerian apa. Sementara nanti 35 36 itu total dana penelitian. Total dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian 3 tahun. Jadi tadi dana kerjasama dengan Basnas, dengan tadi mungkin ada yang lain itu yang sehingga nanti ya angkanya harus lebih besar dari angka apa namanya yang dialokasikan. Ya. Coba kita kasih masuk saja tadi buat total dana penelitiannya. Ini sudah. Ya, oh sudah 3 di atas tadi 33. Tunggu. Yang 5 ini miliar. belum. 5 miliar ya. Kali memotong Pak Prof sama Bunda. Ya. Halo? Ya. Ya. Itu bertanyakan 89 dosen. Dosennya di 3. Nah, kalau 15 juta itu kita sudah dapat nilai 3. Nah, kira-kira kalau tidak salah yang dinilai itu dosennya bukan berarti harus didapat 89 kali 3 jumlah penelitian yang harus dihasilkan. Maksudnya putus-putus Bu, suara enggak kedengaran jelas. Saya coba Bu Pozia enggak terjadi. Kalau di saya ya enggak jelas. Saya enggak tahu di Prof Musimi apa jelas, Prof? Ya, kurang jelas, Bu. Oh ya. Berarti bisa ini. Tabe Bunda, ini sudah jelas Bunda? Ya, sudah. Iya, Ya. sudah jelas. Ya, saya pakai perangkat yang lain. Masa begini, kan jumlah dosen kita kan 89. Nah, itu kan ini dananya kan tidak bisa serta-merta begitu jumlahnya harus terintegrasi dengan berapa jumlah tulisan yang dihasilkan. Ya, jadi sekiranya mungkin berarti 89 itu dilihat dari tesnya karena dikali 3 berarti sekitaran berapa itu ya? Harus jumlah tulisan yang dihitung ya. Begitu ya, Pak? Ya. Jadi Bu Pozia, ini jumlah akumulasi 89. Kalaupun nanti jumlah yang penelitian yang melakukan penelitian itu tidak sampai 89, tetap dihitung 89-nya. Pembaginya 89. Pembaginya 89. Iya, meskipun barangkali dosennya tidak semuanya melakukan penelitian. Iya. Tapi Bunda misalnya maksudnya bukan penelitian 80 Ji.
Iya, iya. Akumulasi total dana dari 80 penelitian itu tetap dibagi 89. Jadi sumpahnya begini Bunda, jadi intinya adalah kalau mau maksimal dapat 3, dan dengan pembiayaan 15 juta per dosen 89 penelitian tersebut, berarti harus dapat 267 artikel atau penelitian yang terkait dengan itu, begitu ya Bunda ya? Iya. Tidak, begini, nilai jadi Agar maksudnya apa? uangnya agar agak bisa dapat berbeda. pembaginya. Begini, itu tadi uang itu kan tidak hanya 15 juta itu rata-rata. Kan mungkin Iya. ada yang dapat 10, tapi ada yang dapat 25, akan berbeda-beda dia. Ya, jadi itu. Jadi intinya alokasi dana itu nanti sekitar 2 miliar itu. Tapi nanti harus ya kalau memang agak susah nanti yang terlalu mepet begitu ya. Nah, jadi harus rasional anunya. Misalnya 2 miliar untuk penelitian. Itu kan sudah masuk ya, ini kan sudah masuk semua 2 miliar tadi itu bisa apa namanya dari diasumsikan atau itu kan total 89 menjadi itu berarti itu hampir 20 juta tadi per orang ya. Kalau penelitian kan kuantitas apa output penelitian bisa saja nanti tidak sampai 89, bisa saja lebih dari itu. Misalnya penelitian itu apa namanya 1 orang kan bisa 1 penelitian per tahun. Jadi satu Iya. itu rata-rata 3 penelitian per tahun. Kalau 3 Per 3 tahun. kalau dia 3 kan kali 89 kan sudah berapa penelitian namanya? Ya, jadi 3 kali 89. Begini saja Bu Pozia. Jadi itu Didata tadi saja Bunda. dulu realnya. Oh iya. Didata saja dulu realnya, berapa real jumlah penelitian dosen, Ya. siapa dosennya, judul penelitiannya apa saja, yang berkelompok juga boleh. Didata saja dulu. Setelah didata, dihitung dulu uangnya yang sebenarnya. Oh iya. Dibuat dulu saja yang sebenarnya. Yang sebenarnya yang realnya di kampusnya. Dibuat saja dulu dengan anggaran yang sebenarnya yang digunakan. Ditulis saja dulu. Nanti kalau sudah baru kita cek lagi. Yang mana yang harus ditambah. Biar tidak pusing gitu. Yang realnya saya dulu dibuat. Siap Bunda. Biasanya saya buat begitu. Oh iya. Realnya dulu daftar jumlah kan di LP2M ya. Jadi Bapak Ibu bukan cuma LPM ini yang punya gawe untuk akreditasi ya. LP2M juga punya peran di sini. Jadi data-data base yang ada di LP2M itu harus sejalan. Database-nya LP2M untuk penelitiannya kan semua penelitian dosen dilaporkan ke LP2M. Apakah namanya kita di IAI yang untuk lembaga penelitian? Itu ya Bunda. LP2M Bunda. Oke, sama berarti dengan Iya, kami. iya, Jadi iya. setiap penelitian, pengabdian itu harus dilaporkan ke LP2M. Jadi harus ada datanya juga LP2M. Ya, kalau bukti-buktinya karena sulit biasanya dihubungi dosennya, kalau saya dulu saya tarik dari BKD dengan portal SDM-nya dosen. Jadi kami punya portal SDM, jadi semua data-data sertifikasi apa tuh dokumen sertifikasi kami tarik dari situ. Susah itu mengumpulkan data-datanya dosen. Kalau dihubungi satu-satu lupa lah, tidak tahu di mana filenya, di mana ininya. Susah itu kalau dosennya. Jadi kalau saya tarik dari data BKD, data-data portal SDM, itu kami tarik dari situ. Ini saya sudah simulasi. Kalau jumlah total anggarannya perguruan tinggi itu 107 miliar dengan dalam 3 tahun terakhir ya jumlah totalnya, kemudian jumlah dananya ini 5 miliar lebih, maka bisa 3,97 ini lumayan lah. Begitu pula di sini kalau jumlah dananya seperti ini, maka dia juga sudah bisa nilainya 4. Ya. Ini bisa sebenarnya Bu, nanti di kita berusaha untuk
perbaiki anunya untuk nilainya di sini maksimalkan saja 4. Kalau swasta itu tidak terlalu susah Bu pertanggungjawabannya. Kalau negeri susah. Kalau kita yang di PTN itu susah sekali. Tapi susah pun masih bisa. Kemarin saya siasati sampai bisa nilainya bagus semua di situ. Itu nanti ada triknya. Jadi nanti pendampingan membuat dokumennya insya Allah saya turun di situ. Untuk simulasi terakhir nanti Prof Muslimin yang memperlihatkan simulasinya apakah sudah bisa dikirim. Jangan dikirim dulu sebelum kita simulasi ya. Jadi setelah Bapak Ibu susun, itu ada ndak yang perlu saya bantu terkait penyiapan dokumen? Kalau misalnya SP terkait dengan penjaminan mutunya yang butuh bantuan, saya turunkan teman yang khusus untuk penjaminan mutu. Butuh tentang SDM, dokumen-dokumen SDM, saya turunkan teman yang khusus itu. Jadi ada memang di kami itu di timnya kami ada memang spesialisasi penyusun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan itu. Kalau kurikulum sama saya, kurikulum penelitian boleh, PKM juga boleh. Nanti bisa. Jadi mungkin kita buat timelinenya dulu. Sampai kapan Bapak Ibu bekerja, membuat dulu yang LED-nya. Yang ini saya kirim sebentar ya. LKPT-nya. Ini data kuantitatifnya dulu dikerja, diisi dulu ini data-datanya. Dengan data itu tadi, ini data Excel-nya. Kemudian data yang bentuk ini, bentuk PDF nanti, bentuk Word. Ini nanti silakan di-copy saja dari lampirannya per ban PT nomor 3 dan nomor 4 yang sudah saya kirimkan ke Pak Warik 1. Kemudian dipindahkan ke blank paper, Pak Di. Jangan ambil, meskipun dokumen itu milik kita. Misalnya ada miliknya APT yang lalu ya, jangan ditimpa di file itu. Jadi bikinkan file kosong. Jadi cara bekerjanya, setiap penanggung jawab kriteria, buat saja dulu untuk kriterianya. Jangan dicampur dengan kriteria yang lain. Jadi dikosongkan dulu untuk kriteria yang lain, hanya yang dikerja adalah khusus untuk kriterianya. Jadi khusus untuk kriterianya dikerja, kemudian nanti ada tim pengumpulnya. Ya, tim pengumpulnya nanti yang mengcopy masuk ke template yang kita sudah buat. Buat sendiri pakai template. Jadi buat lebih aman, Pak. Lebih aman kita buat sendiri untuk template kita dibandingkan kita mengambil yang punyanya orang. Tapi kalau untuk sekedar jadi referensi boleh nanti coba dicarikan ya yang dokumen yang latihan. Kalau saya biasanya Prof Muslimin saya kasih yang dokumen latihan yang waktu BIMTEK AP. Ya, nanti Ya. saya kirim lewat satu orang saja. Ya. Ya, bisa lewat saya, Prof. Nanti saya amankan. Jadi tidak boleh banyak yang dapat itu ya. Jadi ya nanti kita kirim batasi anunya karena itu hanya jadi contoh saja. Tidak boleh sama sekali menyalin. Ya. Itu etikanya. Ya. Oke, Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Silahkan untuk LED-nya ini Bapak Ibu ya. Ini saya kira tidak terlalu banyak juga. Tinggal ini kriterianya yang silakan Pak Basri. Baik Bu Prof dan Pak Prof. Ini berkaitan dengan penelitian di kami. Itu ada penelitian yang sifatnya individu langsung ke jurnal Bu Prof. Tidak ada laporannya. Maksudnya tidak ada laporan yang masuk di LP2M. Itu bagaimana bikin caranya? laporannya. Ya, bikin laporannya. Tidak apa-apa laporannya singkat, yang penting laporannya ada. Ya, biar kasih banyak-banyak sedikit halamannya, 40 halaman kah, 50 halaman. Penting ada laporannya. Jadi karena tidak diakui oleh asesor. Ya, gini Pak Basri. Tidak mau asesor. Jadi penelitian itu tadi tidak hanya outcome-nya, ini tiba-tiba langsung jadi, tapi prosesnya. Nanti kan di item pertanyaan nanti terkait dengan penelitian, bagaimana penelitian itu dilakukan, bagaimana proses reviewnya itu. Kalau tidak ada laporan penelitiannya berarti tidak melakukan proses penelitian. Nah itu dia. Jadi mungkin dibuatkan saja
laporan Buatkan, penelitian, Ki. ya itu. Ini Jadi yang dikerja lama, Pak lama Wamen. ya, Jadi, begitu ya lama. Ya, karena kita kan, ya mau jujur saja kalau itu kan berarti tidak penelitian dia langsung buatkan jurnal, gitu. Oh iya. jadi Nah, memang jadi itu pekerjaan mengembangkan yang halamannya sedikit menjadi banyak dan menyedikitkan halaman. Yang lebih bagus itu menyedikitkan halaman. Jadi dari yang banyak ke sedikit. Nah, itu kan biasa kita lakukan ya, laporan menjadi artikel itu kan yang menyedikitkan itu lebih mudah dibandingkan dengan ada artikelnya mau dikasih besar halamannya. Ya, bikinkan gitu saja. Kalau ya. di saya di timku itu ada yang memang ahli membuat begitu. Jadi 3 orang itu kerjakan berapa puluh dosen itu bisa dia bikin langsung laporannya. Ya paling Kan yang tidak begini. ditambah itu Pak Basri cuman anunya di tinjauan teoritik. Ya. Kemudian hasilnya dikembangkan, hasil penelitiannya dikembangkan barang 10 halaman. Itu pekerjaan yang saya kira memang butuh waktu. Oke. Dan itu harus ya, latar belakangnya nanti ada berita acara ini di belakang. Iya. Jangan sampai tidak ada Ada berita ini acaranya. Ya, ya berita acara. ada Apa yang ada berita dipromosikan? acara bahwa itu yang ada di depan itu yang biasa ada disimpan Ya, atau di belakang itu yang LP2M punya. LP2M. Ya Jadi waktunya kapan, berapa laporan lama, akhir penelitian itu. ya Ya, berapa ya, dana yang dihabiskan itu ada di berita ya, acara. Penelitiannya acara. termasuk penelitian apa, penelitian pengembangan kan. Nah itu yang bikin lama sebenarnya. Ya, dibuatkan itu Kami harus tim yang dulu buatkan. Supaya tidak sambil Saya jalan. dulu menghabiskan 1 tahun lebih, Pak. Menghabiskan waktu 1 tahun untuk menyusun karena ini terus terang saja buka dapurnya kami. eh, Pak Prof Muslim itu tahu. Saya itu berkantor di rektorat, Pak. Mulai penyusunan dokumen akreditasi itu saya berkantor di rektorat. Sekali-sekali jadinya saya tinggal tugas utama saya adalah menyusun dokumen, tugas sambilan itu mengajar. Jadi karena eh, itu dokumennya banyak sekali Pak yang tidak ada waktu saya ya, terus terang ya. Alaudin itu kami banyak sekali karena mungkin model manajemennya masih manajemen tradisional waktu itu ya. Saya kemudian mengubahnya menjadi banyak yang jadi sistem, termasuk itu pelaporan-pelaporan semua by sistem. Itu kami yang mengubahnya waktu APT karena melihat kekurangan. Itulah yang saya bilang Pak, kalau kita kerja sendiri, sesungguhnya akreditasi itu yang memotivasi kita untuk memperbaiki manajemen kita. Jadi, tapi kalau kita percayakan ke orang, tidak akan berdampak itu akreditasi ke kita. Jadi akreditasi itu bisa memperbaiki sebenarnya, Pak. Karena sekaligus kita membenahi itu manajemennya, termasuk saya perbaiki kurikulumnya UIN, membenahi bagaimana format template-nya RPS-nya dosen, bagaimana dosen jadi sadar membuat RPS, membuat soal, itu lewat akreditasi, Pak. Tapi saya turun semuanya, fakultas saya datang ceramah gitu dan tidak harus saya berpikir apa yang saya dapat dari situ tidak ada saya pernah berpikir itu. Jadi memang butuh komitmen Pak. Dan itulah hasilnya kami dapat A. Jadi saya memang bikin perjanjian dengan Pak Rektor. Pak Rektor kita mau akreditasinya apa? Dia bilang, kalau begitu dukung saya. Harus Pak Rektor ada di balik saya. Setiap kali ada yang saya minta buatkan keputusannya, regulasinya dan memang harus seperti itu. Dan alhamdulillah kan berdampak, Pak. Kita punya manajemen kan jadi lebih bagus. Jadi diharapannya akreditasi itu berdampak. Jadi susun maki dulu apa yang kita punya. Nanti bikin janji lagi dengan saya apa yang mau saya bantu di bagian mana. eh, dan saya turunkan tim saya sesuai dengan keperluan, Pak. Jadi kalau di tim saya itu orangnya semua eh, tim yang punya komitmen, kerjanya memang kerja cepat. Dan saya bawa itu juga di Fakultas Tarbiyah. Di Fakultas Tarbiyah kami ini semua yang akreditasi baru-baru ini semua yang unggul, Pak. Saya melatih semua teman saya untuk sama dengan saya komitmennya. Memang kerja-kerja begini nih Pak, tidak pernah hitung-hitungan. Wakafkan memang waktu untuk perbaikan kita punya kampus. Kan kampus kita ini sawah kita, Pak Di.
Jadi kalau kita bisa memperbaiki, kita punya ya tidak pernah pikirkan, saya tidak pernah, terus terang mungkin Prof. Musimin tahu, saya tidak pernah berpikir yang lain. Pokoknya bagaimana kampus kita ini tetap hidup. Susah memang Pak Warek dapat orang-orang yang mau bekerja ya. Kita cobalah di antara yang sedikit itulah yang kita mencoba memperbaiki. Tapi memang semuanya Pak harus niatnya untuk memperbaiki kualitas. Kalau tidak dimotivasi itu yang dipakai Pak, susah Ki. Harus semuanya satu ide bahwa kita mau kampus kita jadi lebih bagus. Ya, begitu kayaknya Pak. Bikin maki timeline Pak. Berapa lama saya menunggu? Selesaikan maki data-data yang kalau memang mau saya bantu ya. Eh, berapa lama waktunya? Kemudian apa yang belum punya? Jangan lama Pak karena memetakan itu kemudian kita mau benahi dokumen-dokumen yang belum punya itu harus cepat. Kan rencananya September kita kirim ya. Jadi kita submit itu sudah bikinkan timeline submitnya September. Karena September submit, bikinkan timelinenya dari sekarang. Kapan selesai LKPT-nya, kemudian setelah itu baru kita kerja LED. Jadi jangan dulu kerja LED sebelum kerja LKPT-nya. Kuantitatifnya dulu Pak, dibereskan. Setelah itu baru kerja LED. Kalau cara saya kerja begitu Pak. Oke, saya mau share dulu sebentar Ibu. Iya. Ya. Kita keluar dulu. Untuk Ya. tadi contoh anunya kan bisa ya. LED-nya apa? Tadi template-nya. Ya kalau itu dikatakan Ya. template LED, Ada di perban. KPT Ya. dan Excel itu sudah ada. Tinggal nanti Ya. diisi oleh Bapak Ibu sekalian. Saya ingin sedikit terkait ya ini model model evaluasi diri ini. Sudah kelihatan ya? Ya sudah Prof. Nah, ini model ya ini bisa nanti IAI juga ini. Ya ini sama dengan punyanya Tadi itu Polman. beberapa nanti modelnya ini ya. Kalau ini kata kita 10 ya. Kemarin mereka ini 6. Jadi sama dengan tadi ini model ini LED-nya. Mulai dari tadi ringkasan eksklusif nanti ini modelnya jangan di copy paste tidak boleh. Daftar isi, nanti ada dasar penyusunannya, tim penyusun bla bla bla. Jadi ini contoh saja mekanisme penyusunan. Nanti ini tadi kondisi eksternal. Nah, ini sangat minim sekali mereka nih. Nggak boleh diikuti ini. Kondisi eksternal. Nah, ini seharusnya kan ada kondisi tadi ada perkembangan ilmu pengetahuan dan bla bla bla. Saya kira bisa diambil dari prodi kemarin. Ilmu ini pengetahuan sosial dan budaya. Kondisi eksternal, kondisi internal nggak ada ini. Ini sangat lalu profil institusi ya. Jadi nanti di profil ini terkait 9 kriteria, mulai dari sejarah institusi, visi misinya seperti apa, lalu nanti struktur organisasi ya nanti di link ini tadi seperti itu. Kalau ada sesuatu yang perlu di link saja, link seperti ini. Linknya nanti ini ada struktur organisasi, mahasiswa lulusan, dosen. Jadi ini 9 kriteria sampai 9 kriteria. Kinerja ini baru visi misi ya, visi misi sampai terakhir. Oke, ini untuk LED. Yang lain LKPS sama dengan tadi. Bisa lihat? Oke, ini LKPS-nya. LKPT. LKPT Excel tadi. Ini yang sudah diisi ya. Ibu tadi sudah filenya sudah ada, tinggal diisi. Jadi Ibu isi sesuai ini. Dulu SK akreditasi sebelumnya apa? Ketua, Pak Basri?
akreditasi institusi sebelumnya? Baik. Oh, baik ya. Iya. Oh, sudah baik atau A atau C dulu? Tahun berapa akreditasinya? Mohon maaf, Prof. C. Mohon maaf, Prof. Oh, C C. ya, ya, jadi C. Ya, jadi berlaku sampai 2026, Pak Prof. 2026 ya. Oke ya. Ya, jadi ya nanti di akreditasi C. Jadi nanti TS-nya 2022 2023 ya? Bisa 2023, 2024, Prof. Oh, 2024. 23 Prof ya. Sampai Agustus. Agustus Sampai ya? Agustus, Prof. Ya, datanya sampai Agustus 2024. Tapi anggarannya 2023 ya. Ya, 2023 ya anggarannya. Oke. Ini kan 2024. Ya, Oke, Sabni nanti September, cocok. September Jadi ya nanti, bisa September. bangun 2023, 2024. Masih Ya. ada waktu untuk melakukan, walaupun nanti Perbaikan. laporannya nanti pada saat visitasi boleh. Nggak apa-apa. Karena Ya. ya beberapa laporan yang pendukung ya untuk Ya. yang penting data. Nah, ini nanti data awal nanti setelah itu oke nanti diisi per data-data di Excel ini jangan menambah kolom Ya. dan sebagainya di Excel ini ya, yang Excel. Nah, oke. Jangan tambah kolom. Jangan tambah kolom. Coba diklik Oke. yang 1A1, Prof. Oke. Ini kenapa nggak tahu kenapa nggak mau. Oh ya ini. Ini, Prof. Satu ini misalnya akreditasi eksternal. Ini tahun referensi ya 2024 nanti ya. 2024. Sertifikat akreditasi PT bereputasi ini di luar ya, eksternal ya. Akreditasi eksternal. Misalnya kalau ada akreditasi apa namanya? Akreditasi ini perpustakaan boleh masukkan di sini. Oke. Kalau tidak ada kosongkan. Oke, ini akreditasi eksternal ya. Sertifikat akreditasi eksternal di luar ban PT. Baru setelah itu akreditasi prodi. Ya nanti kalau tidak ya ini akreditasi prodinya. Jadi nanti 11 ya. Program studi. Program studi. Jadi tadi yang ini kalau ada akreditasi audit keuangan ya. Kalau tidak ada dikosongkan saja. Ini akreditasi audit ini sama dengan sertifikat ya. Untuk program studi yang diakreditasi misalnya ada program studi yang terakreditasi AUNKA dan sebagainya itu saya kira tidak ada ya. Oke, ini audit eksternal keuangan. Apakah pernah dilakukan audit keuangan? Misalnya oleh Badan Akuntan Independen deh. Ini baru ini prodi ya. Prodi 10 berarti sini diisi semua di sini. Oke, baru ini sama ya, kerjasama ya. Jadi ditulis dulu sini, baru nanti di kerjasamanya apa saja. Sama dengan adanya internasional. Kemarin ya harus sudah dimasukkan semua kerjasamanya. Oke. Saya kira sama ya, tinggal di sini. Ini seleksi mahasiswa baru. Ini karena ini doktor, magister, program profesi tidak ada. Jadi kita ini program sarjana. Ini yang karena sudah banyak berarti di atas ya. Kita sesuai dengan kondisi permintaannya. Jadi nanti misalnya TS-4 ya. Ini karena ini kan baru prodinya baru. Berarti yang kalau kita full ini. Ada TS-4. TS-3, TS-2, TS dan sebagainya ya.
Ya, biar tidak dikasih masuk tahun juga, tapi nanti di TS-2 itu tahun berapa, kan tidak tahu. Jadi TS itu adalah 2023, 2024. Jadi 2022, 2023, 2021 ya. 2021, 2021, 2022. 2022, 2023, 24. Itu yang Ya. lalu nanti ada TS minus ini di atasnya bisa TS, TS minus 3, TS minus 4 itu bisa full karena sudah lama prodi kan sudah ada, sudah lama. Nah, jadi nanti ini pendaftar berapa nanti disinkronkan ya, seluruh seleksi reguler, lalu student body sekarang berapa? Kira ini sama dengan prodi. Ini mahasiswa asing kalau tidak ada kosong ya. Dosen tidak tetap kalau tidak ada ya kosong. Oke, apa tadi? Ya, mahasiswa asing 31 dosen ya. Jadi 89 ini harus 10 prodi ya. Yang doktor berapa diisi semua? Kira sama dengan yang Ya. biasa. Ya, khusus yang itu Dosen tadi, tidak Prof. tetap, ya. Yang dosen tadi, Prof. Khusus yang dosen tadi, Prof. Ya, Setiap angka ya, ini terhubung ke linknya ya dengan Porlabdikti. Jumlah dosen tadi harus terhubung linknya dengan Porlabdikti. Ya. Oke, 89 itu sudah masuk Porlabdikti, Pak Basri. Ya, ya. Oke. Oke, jadi ini Apa? lalu ini per prodi ya. Sertifikasi dosen ya. Ya, di semua dosen. Saya kira data yang sama seperti itu. Ini juga rasio dosen dan mahasiswa. Jadi angka mahasiswa, jumlah mahasiswa pada ini itu harus sinkron dengan tadi, dengan mahasiswa di sini tadi. Tadi 3, ya. Ini di mana tadi? Tadi mahasiswanya. Ya, ini. Ya, mahasiswa ini. Jadi student body di sini itu harus sinkron tadi. Ya, ini yang sering tidak konsisten datanya. Kalaupun berbeda dengan Porlabdikti, mahasiswa jangan terlalu jauh. Karena kadang-kadang kan ada yang data ya. Kalau bagus sinkron betul dengan Porlabdikti, mahasiswanya itu cukup bagus. Tadi 3 ya. Ini penelitian. Nah, ini penelitian produktivitas penelitian dosen tadi. Ya, ini yang harus betul. Jadi 89 ya, paling tidak bagus penelitiannya itu 3 kali dari 89 itu. Dosa kan. Jadi jumlah penelitian ya. Jadi nanti itu ya, kalaupun tidak dua kali nanti dilihat, nanti kita simulasikan berapa. Masukkan saja data yang ada dulu jumlah penelitian. Jadi bukan jumlah dosen ya, jumlah penelitian. Jadi mungkin satu orang dosen penelitian. Ya termasuk penelitian dengan mahasiswa juga masuk di sini. Tadi masuk. Kalaupun masih kurang nanti ditambah lagi, misalnya ada penelitian mahasiswa dengan mahasiswa. Coba kita simulasi untuk tadi dengan penelitian. Coba untuk penelitian ya. Ya, untuk sudah kelihatan yang Excel baru? Oh ya, ini kelihatan. Ya.
di penelitian ya. Jumlah penelitian. Jumlah penelitian. Kita masih dosennya ada 89 ya. Ya, 89. Penelitian luar negeri ada nggak? Penelitian luar negeri? Nggak ada ya. Dengan biaya luar negeri nggak ada. Luar PT berapa? Ini yang perlu ditambah. Luar PT ini misalnya dengan Basnas, dengan apa? Dengan Pemkab. Ada nggak yang dapat Lipta Bimas? Pak Warek, ada yang dapat Lipta Bimas? Ya, kalau tidak ada misalnya usahakan Lipta Bimas 10 katakanlah begitu. Iya. Mandiri berarti 45. Itu masih kecil ini. Ini dia. Kalau ini berarti baru 55 penelitian. Jadi usahakan agak banyak di luar PT ini. Kita kalau 20 ya. Nah, ini tambahnya kecil lah. Apalagi kalau PT sendiri itu tambahnya kecil sekali. 78. Nah, kecil dia. Ya, kalau ada luar negeri, itu satu saja sudah cukup banyak. Langsung meningkat banyak. Nah, ini dia. Nanti bisa simulasi sendiri nanti oleh Ibu Nuh. Nanti Excel sudah ada. Jadi penelitian itu tidak harus banyak. Ini 70 penelitian, 89 penelitian ini kan. Kalau misalnya 89 penelitian kali 3, saya kira itu banyak ya. Kalau misalnya kali 2, 16, berarti 8 ya. 178 ya. Nah, ini masih kecil. 178 penelitian saja. Kalau penelitiannya itu PT Mandiri itu baru 2,07. Nah, usahakan di sini paling tidak mereka 3 ya, Pak Basri ya, kalau memang tidak bisa 4. Ya, ini ya. PKM juga begitu. Karena dosen kita banyak, maka dia harus lebih banyak. Nah, ini baru 50. Coba nanti dia bisa dilihat nanti. Oke, untuk penelitian ya. Untuk penelitian kita kembali tadi Excelnya. Oke, jadi penelitian nanti disinkronkan ya. Penelitian PKM belum mau nih. Sudah kelihatan? Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, saya kira nanti saya kirim modelnya ini nanti bisa dilihat-lihat ya, disesuaikan dengan kondisi yang ada di real di lapangan. Sekali lagi untuk yang Excel, usahakan jangan menambah kolom karena nanti akan berubah. Biasa kalau salah titik atau salah koma itu di error. Ya, kalau mau menambah di antaranya ini, antaranya row. Di row-nya yang di antaranya. Jangan kalau mau menambah row ya, yang baris ke bawah boleh, tapi ini row-nya juga sudah pasti, enggak nambah lagi. Yang jelas kolom enggak boleh menambah. Tertolak error. Ya, tertolak ya. Bisa ya. Terus kalau ban PT itu tidak ada informasi apanya yang salah. Ya, ada. Ya. Ada.
Jadi itu tidak sama kalau Lamdik. Kalau Lamdik dia kasih tahu kita salah di ini. Kalau Bang PT tidak ada pemberitahuan bahwa salahnya di mana. Jadi kita sendiri yang cari. Itu susahnya Oke. kalau Bang PT. Ya ini uang Kalau tadi ya dalam juta. dalam juta ya. Ya. Ini hati-hati nanti untuk keuangan ya. Jadi nanti ini SPP berapa, sumbangan lainnya, termasuk sumbangan bantuan Pemda, itu masuk di anggaran yayasan atau nanti tadi jasa, tadi di syariah coba masukkan semua saja. Jasa dan Ya. tadi. Lalu nanti ada Yang hibah ya. klien tadi. Ya. Hibah Kayak tadi ya. filantropis. Ya, ada dana penelitian Pendampingan tadi tambahan ya. Ya. Ini tidak ada penelitian. Coba nanti ada dana dari pihak ketiga, dana penelitian tadi kerjasama dengan pihak ketiga. Ini kan kalau dana ini kan dana penelitian asumsinya. Kalau yang Dari tadi di atas dari pemerintah ya. dari Dari pemerintah ya. kementerian. Iya. Ini tidak ada dana penelitian ini. Harus ada. Dana penelitiannya berapa? Nanti dia alokasinya. Alokasi ya. Jadi itu dari tadi dana penelitian. Ini ini ada dana penelitian di sini. Berapa? Nanti di bawah juga ada dana penelitian. Ini penelitian dari masyarakat tadi. Ada dana yang dialokasikan untuk penelitian dari PT. Ada dana pengabdian yang dialokasikan dari PT ini. Ada dana dari pihak ketiga. Oke. Karena nanti seluruh dana ini digabung oleh nanti di Excel. Oke, saya kira itu untuk dari saya. Nanti saya kirim model tadi ya. Mungkin contoh itu. Saya langsung ke Pak Warik 1 atau gimana? Iya, iya, Prof. Boleh, Prof. Boleh, Prof. Iya, langsung ke Warik 1 saja, Prof. Iya. Ada pertanyaan? Warik 1 masih sementara perbaikan perangkatnya kayak ini, Prof. Enggak, data Iya. nanti yang mau dikirim Pak Prof. Data yang mau dikirim. Ke sana. Sorry. Iya, nanti yang dikirim. Iya. Jadi sekarang memang yang penting itu data penelitian, data PKM. Coba nanti sambil jalan menyiapkan kalau sudah diidentifikasi berapa data penelitian dan sebagainya, data-data kuantitatifnya, nanti dia setelah itu tahapan lanjutannya adalah membuat dokumen ya, Iya. dokumen itu. Tidak hanya dalam bentuk kemarin kan waktu saya visitasi itu lebih banyak pada outcome. Ya, seharusnya ada di penelitian dan pengabdian itu harus ada outputnya. Tabe Prof, tabe Bunda. Ya. Mau bertanya Bu Dekan? Ya. Oke, silakan. Ya, silakan. Saya terakhir. Ya, silakan Bunda, Bu Hiliati. Ya. Tidak ada suara tak Bunda? Nggak kedengaran. Iya, enggak kedengaran suara tak Bu Bunda Hiliati. Tidak ada suara tak, Bu Hil. Kalau nggak ada suara, belusukan Ki. Sempah-sempahnya nih KPPS. Ya, Belum bisa move on itu dari pemilu. Iya, betul. Move on mungkin, Ya, Pak. silakan Bunda. Mau diganti presidenta. Mungkin ini juga dua pertanyaan terakhir nanti dari saya ada sedikit, terus dari Bunda Hiliati karena mengingat ini sudah pukul 11:20. Iya. Kalau tentang Lamdik juga masih bisa ditanyakan juga ya? Ya, boleh kan ada asesornya Lamdik. Boleh. Tadi Bu Hiliati dulu, Pak Saifuddin Jangki menikung. Silakan Bu Hiliati. Tidak ada suara tak Bunda. Halo, oke. Bagaimana Bunda? Atau nanti di Japri saja Bunda bisa via chat? Ya, di
dikirim saja di live chatnya ini. Kalau begitu bagaimana Pak Saifuddin, ada yang mau ditanyakan? Tapi saya persoalan Lamdik dulu. Ya Lamdik, Oh ya, kebetulan boleh. Bunda Ya. dokter ini asesor Lamdik ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf Bu pemateri dan Prof Muslimin. Ini persoalan regulasi di Ban PT. Ini yang sempat didiskusikan juga dan kami mungkin perlu dikonfirmasi kembali tentang regulasi itu, tentang aturan Ban PT yang sebelumnya itu Bu Samsudua, bahwa untuk akreditasi, pelaksanaan reakreditasi itu di aturan Ban PT itu ketika perlu mengurus lagi reakreditasi kalau memang tidak ada perubahan signifikan, tinggal ditunggu nanti surat perpanjangan reakreditasi dan untuk mengurus ISK saja. Tapi informasi kemarin di Zoom yang hari Rabu kemarin dengan apa itu ya? Itu penjelasannya Kementerian juga. Agama ya, Prof. Ya, Slamet ya. penjelasannya itu adalah beda lagi yang di Lamemba termasuk Lamdik juga. Kalau memang tidak ada perubahan signifikan itu bisa tidak usah mengurus reakreditasi, tinggal tunggu saja nanti perpanjangan akreditasinya, kemudian mengurus ISK. Jadi mungkin sebagai pertanyaan saya adalah sebagai pernyataan saya hari ini adalah mungkin perlu dikonfirmasi kembali Bu, apakah regulasi itu yang benar itu yang kemarin di Zoom ini, atau yang sebelumnya itu yang untuk prodi yang masih di naungan prodi di Ban PT. Karena di kami ini masih ada yang di naungan Ban PT seperti di hukum itu, yang alhamdulillah baru tahap pertama itu mereka sudah final, sudah lolos pemantauan dan tinggal tunggu nanti surat perpanjangan akreditasi. Nanti setelah itu baru bisa menyusun ISK dan itu sudah terlaksana dan sudah lolos di hukum itu, di prodi hukum. Nah, ini yang kita pertanyakan adalah dengan prodi kami yang sudah tidak di Ban PT, apakah berlaku juga seperti itu atau tidak? Kemudian yang pertanyaan kedua, ini tentang di Lamdik lagi, mohon maaf Ibu. Dosen DTPS, ini mungkin perlu kami perjelas lagi. Apakah betul-betul dosen DTPS itu kita bisa mengambil dosen di luar kompetensi prodi? Misalnya di prodi bimbingan dan konseling itu, karena kami membutuhkan ingin memaksimalkan data penelitian kita, maka kita mengambil dosen di luar prodi kami yang jelas dia masih di naungan Tarbiyah, kemudian kita rekrut menjadi DTPS di prodi kami, karena dia sesuai pertimbangan penelitiannya banyak, sehingga kita rekrut itu. Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Atau memang DTPS itu harus sesuai dengan kompetensi program studinya? Ya. Maka itu yang menjadi pertanyaan saya yang kedua, Bu Samsudwa. Terima kasih atas waktunya, Bu Fozia. Ya, sama-sama. Apa ini Bunda, selanjutnya apa bisa langsung saya minta juga ini satu pertanyaan lagi, boleh Bunda? Pertanyaan dulu terakhir. Pak Saifuddin Oh ya. ya, oke, silakan Bunda. Yeah. Yang pertanyaan kedua ya. Untuk pertanyaan yang pertama itu kan itu Perban PT ya. Perban PT nomor 1 tahun 2022. Kalau nanti untuk khusus untuk prodinya Pak Saifuddin, karena saya pernah mengirimkan juga regulasinya ke Pak Warek 1 berkaitan dengan prodinya Pak Saifuddin, itu juga masih polemik sebenarnya untuk BKPI ya, Badan Bimbingan Konseling itu ada yang regulasi terbarunya itu ada yang dikembalikan ke Ban PT. Tapi untuk yang Fakultas Tarbiyah itu BKI Bu. BKI ya. Ya BKI itu Bu, beda dengan kami Ya, BKPI. BKI ya. Nah, BKPI berarti yang di bawah naungan Tarbiyah tetap di Lamdik ya. Iya, Ya, sementara karena ada pengurusan juga Permendikbud. bimbingan konselingnya itu kan ada yang didakwa. Ada juga yang didakwa kalau di Tarbiyah di Ulud Alauddin itu kalau tidak salah dia didakwa. Nah, untuk berkaitan dengan apakah
akan itu nanti saya kasih nomor langsung untuk bicarakan dengan adminnya Lamdik ya. Saya kasih nomor Dik, kita konsul langsung Mi ke adminnya. Karena ini ada masih banyak ada lagi beberapa perubahan di Lamdik berkaitan dengan akreditasi langsung yang tidak memperpanjang. Yang saya tahu adalah bahwa jika tidak ada lagi tidak ada perkembangan yang signifikan dari prodi itu dan tidak mau ada maksudnya tidak memungkinkan untuk naik grade-nya, maka langsung saja tidak usah mengajukan, nanti akreditasinya bisa langsung dengan akreditasi yang sama. Tapi itu pun dilihat lagi kelayakannya apa masih bisa bertahan untuk akreditasi yang sama, grade yang sama. Boleh jadi nanti ditolak dan disuruh mengajukan kembali. Jadi misalnya dilihat perkembangannya di Porlabdikti, ternyata di Porlabdikti perkembangannya tidak terlalu bagus gitu, atau ada hal yang komplain dari masyarakat berkaitan dengan kita punya ini, boleh jadi kita diturunkan akreditasinya atau diminta untuk memasukkan beberapa data untuk memperbaiki supaya kita layak untuk akreditasi itu. Jadi ada istilahnya seperti itu. Tapi sebaiknya untuk lebih pastinya nanti saya kasih nomor ke adminnya Lamdik ya. Ya. Memang ada regulasi seperti itu. Kemudian untuk DTPS, DTPS itu dosen tetap program studi. Definisinya adalah dosen yang mengajar pada saat TS. Jadi Pak, dosen yang mengajar pada saat TS dan sesuai dengan latar belakang pendidikannya sesuai dengan core program studi. Jadi Pak, kalau misalnya Bapak mau memasukkan dia sebagai DTPS, pastikan dia mengajar pada semester ganjil atau genap pada TS. Apakah dia dosen dari prodi lain? Boleh. Apakah dia dosen dari, saya kemarin untuk kasusnya fisika, karena fisika itu, prodi pendidikan fisika di Fakultas Tarbiyah Alauddin itu belum punya doktor dalam bidang fisika. Kemudian kita sudah menyiasati supaya di roster pada semester ganjil dan genapnya masuk itu dosen dari sains, fisika sains. Kita masukkan selama dia dalam lingkup UIN Alauddin. Itu masuk sebagai bisa diklaim sebagai DTPS kita. Jadi saya ambil dosen dari Fakultas Sains dan Teknologi yang sudah doktor di situ dalam bidang fisika. Kemudian kelemahannya lagi tidak punya lektor kepala. Jadi kami cari lagi dosen dari Fakultas Sains yang fisika, tapi sudah lektor kepala. Nah itu boleh Pak, diklaim. Tapi harus dia mengajar, harus ada terdata dia dan ada riwayat mengajarnya di Porlabdikti. Jadi ada riwayat mengajarnya, mengajar di Prodi Pendidikan Fisika selama TS. Karena yang kita laporkan untuk pembelajaran itu adalah TS. Itu regulasi di Lamdik, Pak. Kalau di Lamdik, saya tidak tahu Lamembang. Tapi kalau di Lamdik itu boleh diklaim sebagai DTPS. Selama dia punya latar belakang ilmu memang betul sesuai dengan core-nya program studi. Ada lagi pengalaman ya Pak Saifuddin ya, berbagi pengalaman kami. Kemarin itu juga mengapa program studi pendidikan fisika itu unggul? Karena kami punya guru besar. Jadi sebenarnya tidak ada guru besarnya di pendidikan fisika. Tadi doktornya saya tidak ada. Tapi ada di fakultas kami ada banyak guru besar dalam bidang ilmu pendidikan. Jadi ada misalnya profesor dalam bidang teknologi pembelajaran. Ada doktor dalam bidang evaluasi pembelajaran. Maka khusus untuk prodi-prodi yang akan diakreditasi, maka rosternya itu sudah dimasukkan itu guru-guru besar dalam bidang pendidikan pada pembelajaran yang di TS itu. Sehingga bisa diklaim sebagai DTPS. Dan itu diakomodasi oleh asesor. Jadi kemarin sempat ditanyakan waktu akreditasi prodi pendidikan fisika, itu kebetulan asesornya dari PTU, kemudian dia sempat tanyakan, ini kenapa dia mengajar di fisika, padahal dia latarnya bukan fisika. Terus saya tanya balik, karena ada saya di situ asesor ya, jadi saya tanya kembali, logikanya begini, saya tanya ke asesor, Pak, Prof, tolong saya ditunjukkan
program studi S3 di seluruh Indonesia yang punya nama prodi teknologi pembelajaran fisika? Ada enggak? Kalau ada, kami akan kuliahkan dosen kami ke sana. Ada enggak program studi S3 dalam bidang evaluasi pendidikan fisika? Dia bilang, iya enggak ada sih. Enggak ada yang seperti itu prodinya. Nah, kalau begitu berarti kami bisa menugaskan dosen dalam bidang tersebut pada semua program studi yang ada di Fakultas Tarbiyah. Jadi tidak harus pendidikan teknologi pembelajaran fisika atau evaluasi pembelajaran fisika. Akhirnya masuk di akalnya, diterimalah itu. Jadi saya kira itu latarnya ya. Kalau saya ya, karena memang Pak, kalau kita menyusun laporan evaluasi diri itu harus dimulai dulu dengan menetapkan DTPS, dan itu tidak boleh sekarang Pak mau pakai submit, harus 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya kita sudah buat, karena kalau sekarang susah itu. Jadi begitu ada rencana kita mau melakukan akreditasi pada tahun berapa, mulai dari situ menyusun rosternya harus sudah dipikirkan. Ini dipekerjakan dosen-dosen yang punya karya banyak, punya rekognisi. Karena itu yang tercatat Pak pada TS. Jadi saya bilang sama dosen-dosen yang mohon maaf masih kurang karyanya, mohon maaf ya, tidak dipakai dulu di prodi ini karena dia mau diakreditasi. Nah, kita punya susah sekali didapat, ikut seminar saja tidak pernah. Jadi bagaimana caranya mau dapat prestasinya gitu ya. Jadi narasumber tidak pernah melakukan penelitian dihitung jari. Jadi kita mengambil dosen-dosen yang produktif, kemudian juga sesuai dengan, tapi tidak boleh juga yang tidak sesuai latar belakang prodinya ya. Tapi boleh ambil dari program studi lain. Begitu Pak Saipudin. Ini pengalaman saya ya, karena prodi pendidikan fisika itu unggul. Meskipun tidak ada doktornya. Yang di home base-nya tidak ada ya, tidak ada doktornya. Tapi tercatat di Perlabdikti mengajar pada saat TS itu banyak doktor dan banyak profesor. Ya, akhirnya dia itu. Kan kita terhubung langsung ke Perlabdikti untuk pelaporan riwayat mengajar dosen. Itu Pak. Kira begitu Bu Fazia? Ketawa Pak Muslimin ya. Saya punya trik begitu. Masih begitu bisa Prof. ya? Ya betul. Nah, Kasus kemarin mungkin Tunggu ada Prof Muslimin. Ya, ekonomi syariah kemarin. Ya, Prof. Ekonomi syariah kemarin itu karena beberapa dosen itu tidak masuk di Perlabdikti, sehingga dicek di sana tidak masuk. Iya, itu kelirunya. Tidak diakui. Iya. Jadi harus terdata di Perlabdikti, riwayat mengajarnya masuk gitu. Jangan sampai dia tidak masuk riwayat mengajarnya. Ya. Jadi harus gitu sesuai ya, dengan Prof. kompetensi tadi, kompetensi prodinya. Misalnya Iya, sesuai kompetensi prodi. Ya, kalau pendidikan fisika, dosen fisika dimanapun boleh. Ya. Satu institusi. Saya kira gitu. Oke, saya kira sudah paham Pak Saipudin ya. Ada pertanyaan dari Pak Saipudin, ada masih mau ditanyakan? Kayaknya masih penasaran Pak Saipudin. Dilarang sama Bu Fozia, Ibu. Nggak apa-apa, boleh tambah bisa. Kan boleh, begini, tapi kasusnya ada juga kan pertanyaan dari Bunda Hiyati ini belum terjawab juga kasihan. Oh, Pak Bu Hiliati dulu ya. Oke, mengenai hasil penelitian dan PKM yang dilengkapi dengan izin penelitian, berita acara dan lain-lain, apakah dijilid secara manual ataukah cukup dengan hyperlink saja? Ya. Apakah manual Gimana, atau Prof? Apakah bisa dijilid? Apakah dijilid secara manual ataukah cukup dengan hyperlink saja? Ya bisa. Yang penting kan ada laporannya. Nanti tidak di manual, maksudnya kalau laporan itu di PDF kan, itu lebih bagus, tidak perlu lagi ada physically kan. Nanti masukkan di saja di PDF-nya, disimpan di file. Nanti ketika tanya asesor mana laporan penelitiannya, diklik saja. Itu lebih bagus. Tidak perlu ada pakai paper ya. Ya. Yang penting formatnya mulai dari itu sudah seperti itu, seperti PDF-nya seperti mahasiswa kan.
lapor mulai dari Harus ada berita sampelnya, acara itu. Ada berita acara acaranya, penelitian. itu dibuatkan. Saya kira sudah terjawab ini dengan sangat baik. Pak Ketri mungkin sudah ya. Oke. Ya, ada gitu tandanya di Pak Bu. Ada tandanya itu ada penjelasan di perban PT itu, ada yang tertulis harus tersedia data apa itu data fisik dan data digital. Itu baru yang dilengkapi. Ada berapa data yang memang harus ada fisiknya, ada digitalnya. Tapi kalau tidak ada harus digital saja, enggak apa-apa. Tapi ada beberapa data memang harus ada digitalnya, harus ada fisiknya. Mungkin Bunda, Pak Prof. Jadi terakhir saya mau mewakili dari LPM dan P3A ingin minta arahannya. Kan sebenarnya ini jujur saja EPT ini kita deadline-nya 9 Juni 2026. Namun karena mengingat ada aturan baru dari Permen Edaran Kementerian Agama. Ya, yang 53 tahun 2023 ini beberapa instrumen ini yang ada 15 instrumen baru. Saya kira ini apa yang intinya adalah apakah kami sebaiknya mengupload menyelesaikan sebelum masa di 2006 ini untuk EPT atau kami menunggu pemberlakuan yang di Permen ini yang 53 tahun 2020. Karena jika dilihat dari data yang kemarin setelah sosialisasi ada aplikasi yang pemutu ya semua data bagaimana itu Bunda? Bantu arahannya sama Pak Prof. Ya terserah dari perguruan tingginya. Kalau memang mau ke itu ikut PMPS, enggak perlu menyusun sekarang. Ya Prof ya. Ya kalau mau yang tetap yang model sekarang yang masih pakai Permen nomor 3 2020 ya susun sekarang, paling lambat 1 September lah kita kirim. Atau bulan September dikirim. Jadi kalau yang Permen 53 itu berubah total, itu sudah standar internasional dipakai. Kurikulumnya juga berubah. Kayaknya berat itu Bunda. Bukan lagi yang saya sampaikan kemarin. Kalau yang kemarin kan masih ada KKNI-nya. Masih ada ininya, masih ada bau-bau apanya itu model yang Permendikbud Ristek nomor 3 2020 ya, Permendikbud nomor 3. Kalau yang penjaminan mutu kan sebenarnya itu bukan standar nasional pendidikan tinggi, tapi dia standar penjaminan mutu pendidikan. Nah, untuk penjaminan mutu pendidikan yang Permen 53 kita belum tahu ya. Siapa tahu nanti Prabowo tunjuk lagi menteri pendidikan yang lain. Ya, kita tidak tahu apakah itu tetap bertahan atau berubah lagi. Kan kita ini punya perubahannya selalu tetap berubah ya. Jadi dia tetap tapi berubah. Jadi kalau saya, karena ini situasi politik bangsa kita ini cenderung agak sedikit ya dinamis ya. Kalau menurut saya di Tarbiyah ini semua prodi meskipun belum masanya di-push semua untuk akreditasi. Karena kita melaporkan hal yang sudah kita lakukan. Nah, kalau nanti masuk Permen 53, banyak hal di situ yang belum sama sekali kita terapkan dalam manajemen kita. Kita belum tahu ke depannya bagaimana modelnya, dan karena dia akreditasi itu melaporkan hal yang sudah dilakukan, bukan yang akan dilakukan. Nah, kalau kita mau melaporkan yang sudah kita lakukan, nah itu baru itu permennya gimana caranya. Jadi kalau saya ya, pikiran saya yang jelas mau saja dulu dikerja, yang belum jelas kecuali kalau kita mau menunggu 2025 ya enggak apa-apa, itu diserahkan ke perguruan tingginya sendiri ya. Jadi silakan bertimbang-timbang yang mana lebih mudah dikerjakan, yang itulah yang diambil ya. Kalau saya ya.
Pikirannya seperti itu. Sangat jelas sekali tadi pemaparan dari Bunda dari sekarang. Nah, Tapi siapa tahu ada pertimbangan lain dari Ya. Prof. Muslimin. yang mungkin Ini akreditasi kan sampai 2026 ya. Iya. Memang ini 2025 itu banyak kali berubah, kita belum tahu bagaimana anunya. Tapi kan ini kan baru bulan 3 ya. Bulan 3. Iya. Paling tidak September Oktober lah gitu di September Iya, kan. sebelum Desember. Sebelum Desember itu di upload. Jadi ada waktu saya kira. Tadi kita lihat simulasinya kan ada peluang untuk naik ya. Ada peluang karena syarat perlunya untuk akreditasi baik sekali itu sudah terpenuhi. Akreditasi tadi 2,8 sekian ya. Sementara akreditasi minimal prodi itu 2,5 sudah melampaui. LPM saya kira dengan yang ada sekarang sudah paling tidak minimal saya nilai ya 3 sudah nilai minimal 2,5 kan, dengan yang saya lihat kemarin waktu di Lamemba ya. Tinggal dokumen-dokumen itu diperkaya lagi. Lalu yang satu syarat yang perlu yaitu tadi jurnal dosen di akreditasi. Saya kira kan banyak ya, apalagi di PAI di Tarbiyah itu kan banyak sekali. Kalau syarat itu sudah tinggal dengan kriteria lain itu mendukung. Saya kira kerja dengan 5-6 bulan kalau all out saya kira bisa. Ya teamworknya ya, apalagi Pak Wakil Rektor 1 ini kan sudah siap ya untuk all out di bawah-bawahnya. Kan sudah pengalaman semua. Ini kan timnya kan tim dari prodi itu yang dikumpulkan. Jadi tim prodi ini sudah berpengalaman unsur di prodi, itu kan tinggal di setting saja untuk diarahkan ke institusi. Kalau itu dilakukan misalnya tadi penelitian, kan tidak bentuk laporan penelitian kan tidak mutlak harus ada ketika submit ya. Kalau udah Oktober submit, nanti visitasinya 2025 itu. Ya, 2025 itu paling cepat Maret atau Februari. Februari atau Maret 2005 baru visitasi. Jadi masih ada hampir 1 tahun ya untuk menyiapkan itu dokumen-dokumen pendukung ya. Yang penting kita buat narasi dan sebagainya sudah ada. Nanti tinggal menyiapkan dokumen pendukungnya sembari menunggu visitasi. Nah, jadi dikirim saja nanti Oktober atau ya Oktober November itu akhir itu kan 1 tahun LTS. Sudah lewat dari September ya. Sebelum Desember. Nah, jadi kalau itu strateginya 2025 baru visitasi awal 2025. Nah, ini kan masih banyak waktu untuk bekerja. Nanti dibandingkan dengan nanti kita kalaupun kan akreditasinya kan masih sudah ada kan. Kita tidak juga, tapi kalau kita tadi bisa mengejar tadi yang naik ya akreditasi baik sekali kan untuk memungkinkan menurut saya. Tinggal kerja pekerjaannya ini dipantau, dilakukan dengan serius, insya Allah bisa. Saya kira itu Bu Koja. Ya. Terima kasih masukannya dari Bapak. Mungkin karena ini kita menyampaikan juga ada statement itu dari Bapak Waris 1. Saya persilakan. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh Bapak Waris 1 atau Bapak Rektor. Halo, sudah kedengaran suara saya? Halo. Kalau saya tadi sudah cukup yang disampaikan oleh Pak Prof. Muslimin tadi, sudah menegaskan eksistensi kita itu untuk melangkah. Nah, baik, karena sudah ada chat ini, ya tolong ingat waktu. Jadi sebelum kita menutup kegiatan hari ini, baiknya kira-kira kita lakukan dulu dokumentasi ya Bapak Ibu.
Saya harap peserta BIMTEK ini untuk on-cam dulu, karena kita mau dokumentasi. Tapi silakan on-cam dulu, Bapak. Ya. Oke, dalam hitungan ketiga ya. Masih ada yang belum on-cam ini, tolong mohon maaf, silakan. Ya. Yang lain Bapak Ibu, silakan di on-cam dulu. Oke. Saya kira bisa berapa lama belum on-cam kamera. Oke, saya ambil ya. 1, 2, 3. Oke. Oke. Oke, baik. Yes. Dengan berakhirnya diskusi ini, kita telah mencapai akhir dari acara bimbingan teknik penyusunan EPT 3.0. Hari ini izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber hebat kita yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka dengan kita, presentasi dan pandangan yang mereka bagi kepada